Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seiring perjalanan waktu, hari terus berganti hari. Kita begitu terlena merasakan nikmatnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tak terasa, kita sudah berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita bersyukur, termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah, karena masih diberi kesempatan merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Sementara berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah masjid dan musolah kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kita berada di fase terakhir dari bulan suci Ramadan, yaitu fase itqum minan nar, fase pembebasan dari sentuhan api neraka. Kalau kita ibaratkan sebuah olimpiade, kita sudah berada di babak final. Kita yang masih istiqomah menjalankan ibadah Ramadan adalah para finalis yang akan memperebutkan trofi la'allakum tattaqun. 10 hari pertama merupakan babak penyisihan, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah, dan semua peserta masih mengikuti ibadah Ramadan. 10 hari kedua, hari-hari yang penuh ampunan, merupakan babak semifinal. Sebagian peserta sudah mulai berguguran. Dan 10 malam terakhir merupakan fase itqum minan nar. Inilah babak penentuan. Inilah babak final. Para pesertanya adalah orang-orang pilihan. Dan insya Allah kita termasuk berada di dalamnya. Tapi maaf, tidak semua peserta yang berhasil masuk ke babak final akan menjadi pemenang. Tidak semua peserta yang masuk ke babak final akan mendapatkan trofi la'allakum tattaqun. Karena tantangan yang dihadapi begitu berat, godaan yang menghadang juga begitu dahsyat. Kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita menjelang malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Kegiatan umat Islam mulai berpindah. Masjid-masjid mulai kosong dari jemaah, sedangkan mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya mulai dipenuhi pengunjung. Tadarus Al-Quran yang biasa terdengar dari masjid-masjid dan musolah-musolah mulai sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Karena banyak yang sudah disibukkan untuk pulang kampung. Orang sudah mulai memenuhi terminal-terminal, stasiun-stasiun, dan bandara-bandara. Ibu-ibu di rumah yang biasa membaca Al-Quran juga mulai ganti kesibukan untuk membuat kue persiapan Lebaran. Padahal Allah ingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 3 pesan Allah kepada kita melalui ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini. Pertama, walitukmilul iddah. Hendaknya engkau sempurnakan bilangan ibadah puasamu. 3 hari di bulan ini, 30 hari
maka berpuasalah selama 30 hari. Jika bilangan hari di bulan Ramadan ini 29 hari, maka berpuasalah selama 29 hari. Jangan sampai kesempurnaan ibadah puasa kita berkurang karena disibukkan dengan urusan dunia. Jangan sampai ibadah Ramadan kita jadi rusak karena disibukkan untuk mempersiapkan diri menghadapi bekal di hari raya. Dan yang lebih penting lagi, setelah Ramadan berlalu, lanjutkan semangat Ramadan itu. Artinya, selesai Ramadan, jangan selesai pula ibadah kita. Melainkan harus tetap memelihara ibadah yang kita laksanakan selama ibadah dalam bulan suci Ramadan. Mata kita harus tetap berpuasa dari memandang yang tidak guna. Lidah harus tetap berpuasa dari membicarakan aib sesama. Hati tetap berpuasa dari sifat-sifat tercela. Kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya tetap berpuasa dari melakukan kemaksiatan dan dosa. Kalau Ramadan kita rajin ke masjid, setelah Ramadan berlalu tetap rajin ke masjid. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, setelah Ramadan berlalu tetap kita rajin membaca Al-Quran. Kalau bilangan puasa sudah kita sempurnakan, maka yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Kumandangkan takbir atau agungkan nama Allah, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kenapa? Kalau bukan karena kebesaran Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena petunjuk Allah, berat rasanya kita berjuang di bulan Ramadan ini. Karena kita melawan musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak terlihat, tetapi serangannya begitu dahsyat. Kalau kita berperang di medan perang, musuh yang kita hadapi terlihat. Kita bisa melihat musuh, bisa menahan serangan dan membalas serangan musuh. Maka kemenangan kita dalam berperang melawan godaan hawa nafsu setan semata-mata karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agungkanlah nama Tuhanmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita sempurnakan ibadah puasa kita, setelah kita mengumandangkan takbir mengagungkan asma Allah, maka pesan yang ketiga dari ayat itu adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur atas karunia nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan kita keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan trofi la'allakum tattaqun. Dan kita memohon pula kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.